Yo, what is up guys? So apa kaps? Goods or bad? Semoga selalu good news ya. Siapa di sini yang sudah bernostalgia dengan film Robocop yang Mimin upload sebelumnya? Kalau sudah, film yang akan Mimin bahas sekarang adalah film Robocop dengan penampilan dan kemampuan yang lebih canggih dari sebelumnya. Pokoknya seru abis deh. Biar kalian gak penasaran, let's go kita ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan Pat Novak yang sedang menjadi host dalam sebuah acara The Novak Element. Ia membuka acara dengan menanyakan bagaimana jika lingkungan terburuk di Amerika dapat dibuat menjadi aman. Dan bagaimana pula jika hal tersebut dilakukan tanpa membahayakan satupun pihak berwajib. Semua hal tersebut dijawabnya mungkin saja terjadi. Karena di beberapa negara lain hal tersebut sudah berjalan. Namun tidak dengan Amerika. Acara terus berlangsung hingga masuk ke segmen kenegaraan. Jenderal Curtis Monroe diundang untuk bergabung secara virtual dari ruang perang Pentagon. Pat kemudian meminta penjelasan darinya terkait gambar yang ada di hadapan mereka. Jenderal Monroe kemudian menjelaskan gambar tersebut adalah operasi rutin mereka di Tehran. Hal tersebut berupa kegiatan patroli lokal acak untuk menolong warga lokal agar lebih aman dan percaya terhadap mereka. Pat lalu menanyakan titik-titik yang ia tunjukkan di layar. Dengan jelas, sang jenderal menjelaskan jika titik-titik tersebut adalah aset mereka. Titik hijau adalah ED-209, robot besar yang berfungsi untuk mengamankan perimeter. Lalu, titik-titik ungu adalah EM-208, robot-robot kecil yang berfungsi untuk memeriksa dan membersihkan. Sedangkan titik-titik merah adalah kru film yang meliput kegiatan tersebut. Kelly Perkins kemudian melaporkan secara langsung dari Tehran. Ia mewawancarai Maddox terkait kegiatan mereka di sana. Maddox mengatakan jika mereka sedang melakukan operasi standar dan tidak ada musuh di sekitar mereka saat itu. Para kru film pun diberikan sebuah gelang yang diberi kode merah, sehingga para robot tidak akan melukai mereka. Maddox selalu mengajak Kelly dan kameramennya untuk meliput kegiatan di sana. Terlihat setiap warga yang keluar dari rumah akan diperintah oleh EM-208 untuk mengangkat tangan mereka sesuai prosedur pemindai rutin. Menanggapi laporan dari Kelly, Pat lalu meminta komentar kepada Jenderal Monroe. Sang jenderal kemudian mengatakan jika para robot sangat membantu tentara Amerika karena sudah tidak banyak korban tentara Amerika di Vietnam, Irak, bahkan Afghanistan. Di sisi lain, terlihat seorang anak dari Tehran bernama Nevit sedang berdiri di dekat jendela. Ia melihat banyak robot di depan rumahnya. Ibunya mengatakan jika ia harus menjauhi jendela dan tetap bersama dirinya dan adik-adiknya. Tak lama kemudian, Aras, ayahnya masuk dan menyuruh Nevit mengikuti perintah ibunya. Namun, tak lama setelah itu, ia keluar dari ruangan tersebut meninggalkan dirinya bersama ibu dan adik-adiknya. Nevit yang penasaran malah mengintip ayahnya yang sedang merencanakan mati di depan TV bersama teman-temannya. Sementara itu, Kelly yang sedang melaporkan siaran langsung menyatakan jika warga lokal tidak merasa keberatan dan mau bekerja sama untuk melakukan pemeriksaan rutin demi keamanan mereka sendiri. Di sisi lain, Aras dan teman-temannya sudah bersiap dengan posisi menyerang. Salah satu teman Aras menembaki mobil yang terletak tidak jauh dari posisi Kelly saat melaporkan siaran langsung tersebut. Sontak, hal tersebut membuat Kelly dan beberapa warga yang berada di situ merasa ketakutan dan terancam. Tapi Maddox mengatakan jika semua dapat ditangani oleh robot-robotnya dengan baik. Rupanya, Aras dan teman-temannya melakukan bom bunuh diri dengan alasan yang belum jelas. Segmen siaran langsung dari Teheran pun terpaksa diputus sementara untuk alasan keamanan. Pat lalu memberi pertanyaan jika robot-robot tersebut berperan penting dalam kebijakan luar negeri. Ia pun menanyakan kenapa robot-robot tersebut tidak dipakai di Amerika sendiri. Kenapa rakyat Amerika sangat takut kepada robot? Padahal mereka memiliki Raymond Sellars, seorang pendiri perang kontemporer yang menyelamatkan jiwa lewat robotika, yang mana karyanya bisa dilihat di tayangan langsung sebelumnya di Tehran. Namun di sisi lain, rakyat Amerika memiliki Senator Hubert Dreyfus yang melarang robot di Amerika melalui undang-undang dan sayangnya rakyat Amerika pun mendukung undang-undang tersebut. Pat berharap jika Amerika dapat menggunakan teknologi yang dapat membuat ia dan rakyat Amerika lainnya menjadi lebih aman. Itulah serangkaian berita yang dijadikan penutup di acara The Novak Element. Dan film Robocop pun dimulai. Scene menunjukkan detektif Alex Murphy mendatangi Sersan Karen Dean di markas kepolisian Detroit untuk menceritakan informasi yang ia dapat tentang Anthony Fallon, seorang penjual senjata ilegal.
Tapi sayangnya Alex tidak mau membicarakan hal tersebut di hadapan Lake dan Daniel yang sedang berada di ruangan itu juga. Karen mengatakan jika 6 orang sudah berada di kamar mayat dan Jack Lewis kini sedang dirawat di rumah sakit karena ulah Alex yang melakukan penyelidikan tanpa seizinnya. Tak lama kemudian saat Alex akan membeberkan informasi yang ia dapatkan bersama Jack, Lake mengatakan jika Fallon adalah kasus yang sedang ia tangani bersama Daniel. Alex kemudian mengatakan jika kasus yang mereka tangani sudah berjalan 2 tahun tapi mereka belum bisa menyelesaikan kasus tersebut hingga akhirnya percekcokan antara mereka pun tak bisa dihindari. Karen kemudian memerintahkan Lake dan Daniel untuk segera meninggalkan tempat itu. Setelah mereka keluar, Alex mulai menceritakan jika ia dan Jack membeli barang-barang ilegal dari gangster rendahan bernama Jerry, yang mana ia merupakan anak buah dari Fallon. Kemudian, sebelum Alex dan Jack melakukan pertemuan dengan Fallon, mereka memeriksa nomor seri senapan-senapan yang hilang dari ruang bukti. Setelah itu, Alex meneruskan ceritanya jika pada malam itu dirinya dan Jack akan melakukan transaksi dengan Fallon. Sebelumnya, Jack sudah memperingati Alex untuk meminta bantuan ke markas, tapi ia menolaknya dan terus menjalankan rencana mereka. Akhirnya, mereka pun bertemu dengan Fallon di sebuah restoran. Di tengah-tengah obrolan transaksi yang sedang mereka lakukan, tiba-tiba seseorang mencoba menghubungi Fallon dan memberitahu jika orang yang berada di depannya adalah polisi yang menyamar menjadi pembeli senapan ilegal miliknya. Berpura-pura seperti tidak ada masalah, Fallon kemudian pamit untuk menerima telepon sambil beranjak keluar dari restoran. Sementara itu, Jack dan Alex sudah melihat gelagat buruk dari beberapa orang di luar restoran. Fallon memerintahkan anak buahnya untuk memastikan Alex dan Jack mati agar kasusnya tidak diperpanjang. Baku tembak pun akhirnya tak terhindarkan hingga akhirnya Jack terkena peluru di dadanya. Alex yang melihat Lewis terkapar akhirnya meminta bantuan medis. Setelah mendengar cerita Alex tentang penyelidikan kasus Fallon, Karen kemudian memperingatinya untuk tidak melakukan sesuatu tanpa seizinnya. Scene terus berlanjut menampilkan rapat yang sedang terjadi di Washington DC. Terlihat Raymond bersama Liz Klein sedang membahas robot sebagai petugas hukum yang ideal bersama para senator yang kontra karena tidak menyetujui robot ikut berperan serta dalam penegakan hukum di Amerika. Hal tersebut dikarenakan robot tidak memiliki hati nurani dan tidak bisa merasakan apa yang manusia rasakan. Lanjut ke markas Omnicorp, Raymond kembali bersama dengan Tom dan Liz membicarakan tentang keputusan para senat yang menolak meletakkan mesin di jalanan. Hal tersebut tentu akan berdampak terhadap bisnis yang mereka garap dan karena hal itu, Raymond kemudian memiliki suatu gagasan lain, yakni ia akan menaruh manusia ke dalam sebuah mesin. Raymond kemudian menemui dan meminta kehadiran Dr. Dennett Norton yang saat ini sedang berada di ruang rehabilitasi Omnicorp dan sedang melakukan rehabilitasi kepada salah seorang pasiennya, seorang musisi yang harus kehilangan tangannya dan digantikan dengan tangan robot. Sebelum menemui Raymond, Dr. Norton terus menyemangati pasiennya dan memberi kesempatan padanya untuk bermain gitar. Sementara itu, ia beserta asistennya, Kim, memeriksa kondisi tubuh dan emosinya. Setelah selesai bersama pasiennya, Dr. Norton kemudian menemui Raymond di ruangannya dan membahas tentang ide Raymond sebelumnya. Pada awalnya, Dr. Norton sempat menolak tawaran Raymond, tapi berkat kelihayan ajakan Raymond, akhirnya Dr. Norton berpihak kepadanya. Di sisi lain, Lake dan Daniel menemui Fallon di tempat persembunyiannya. Lake memberikan alamat rumah sakit di mana Jack dirawat. Ia juga menambahkan jika sore ini Alex akan membesuknya, jadi Lake dan Daniel menyarankan untuk menghabisi Jack dan Alex karena sudah menyelidiki kasus Fallon. Tak lama kemudian, saat Alex membesuk Jack dan mengajaknya bicara, anak buah Fallon memasang bom waktu di mobil Alex. Scene kemudian berganti menampilkan Tom yang sedang memperlihatkan beberapa kandidat dari anggota kepolisian yang akan dijadikan proyek Raymond dan Dr. Norton. Sementara itu, Alex kembali pulang ke rumahnya dan melepas rindu kepada keluarganya. Alex adalah seorang ayah yang baik bagi David, tapi naas malam itu alarm mobil Alex terus berbunyi hingga akhirnya ia pergi untuk memeriksanya. Saat ia membuka pintu, tiba-tiba ledakan pun terjadi dan membuat dirinya mengalami luka bakar yang sangat serius hingga tak sadarkan diri. Beberapa waktu kemudian, Dr. Norton memberitahu kondisi Alex kepada istrinya Clara Murphy. Dr. Norton mengatakan jika Murphy mengalami luka bakar tingkat 4 dan tulang belakang bagian bawahnya patah hingga mengharuskan ia menggunakan kursi roda. Ia juga menambahkan jika salah satu matanya buta serta kemungkinan ia akan tuli. Asisten dokter yang berada di dalam ruangan tersebut membujuk Clara untuk menerima tawaran mereka agar Alex bisa diselamatkan.
Singkat cerita, setelah 3 bulan berlalu, Dr. Norton yang melakukan risetnya terhadap Alex di laboratorium Cina merasa jika Alex sudah siap untuk dibangunkan dari mimpi-mimpinya. Setelah terbangun, Alex merasa aneh dengan baju yang ia kenakan. Walaupun Dr. Norton mengatakan jika itu bukanlah baju dan ia sama sekali tidak terpengaruh oleh obat apapun, tapi Alex merasa semuanya seperti mimpi yang begitu nyata. Ia akhirnya berlari menuju keluar dan melihat semua tampak nyata baginya. Ia pun melompati pembatas gedung Omnicorp dan mendarat di areal persawahan. Alex terus berlari untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan pada saat itulah Dr. Norton menyuruh Kim untuk mematikannya. Sin kemudian kembali ke laboratorium Dr. Norton. Ia memberitahu yang sebenarnya sedang terjadi kepada Alex di hadapan sebuah cermin. Alex begitu sedih melihat kondisi dirinya saat itu dan ingin mengakhiri hidupnya. Namun, Dr. Norton memberinya pandangan lain tentang dirinya saat itu. Alex mencoba menerima pandangan dari Dr. Norton, kemudian ia menerima panggilan dari Clara yang sangat khawatir terhadap dirinya. Tak lama kemudian, panggilan tersebut diakhiri karena Alex harus melakukan beberapa tes bersama Dr. Norton. Keesokan harinya, Maddox memberi penjelasan tentang beberapa senjata yang akan Alex gunakan sebelum akhirnya mereka melakukan simulasi di ruang simulasi Omnicorp yang ada di Cina. Maddox membandingkan Alex dengan robot EM-208. Hasil simulasinya menunjukkan kecepatan Alex tertinggal beberapa detik dari EM-208. Setelah simulasi selesai, Alex kemudian mencari informasi tentang dirinya dan Anthony Fallon yang ternyata tak terbukti bersalah. Scene menunjukkan markas Omnicorp di Detroit. Di sana terlihat Dr. Norton sedang memutar video simulasi Alex dan EM-208 kepada Raymond. Sama seperti Maddox, Raymond menginginkan sesuatu yang lebih dari Alex. Padahal, Dr. Norton mengatakan jika hal tersebut sangatlah wajar karena Alex bukanlah robot, melainkan manusia robot yang tetap memiliki naluri dan emosi. Namun, Raymond tidak menggubris pernyataan Dr. Norton dan bersikeras menginginkan Alex untuk segera diperbaiki agar semakin canggih melebihi EM-208. Dr. Norton pun bertolak kembali ke Cina bersama Alex untuk mengupgrade software yang ditanamkan di otak Alex. Sementara itu, di kantor Omnicorp Detroit, Tom memberitahu Raymond jika ia dan timnya sudah melakukan riset di lembaga pemasyarakatan Ryan. Tom kemudian mempresentasikan hasil risetnya dan Raymond memberikan beberapa masukan kepadanya terkait proyek Robocop atau Alex yang sedang ia jalankan. Waktu berlalu begitu cepat hingga tiba waktunya Raymond dan tim bertolak ke Cina untuk melihat detektif Alex secara langsung. Maddox dan pasukan robotnya akan menjadi lawan Alex dalam simulasi kali ini. Raymond, Dr. Norton beserta timnya memantau simulasi tersebut di tempat lain. Sebelum simulasi dimulai, Dr. Norton memberi arahan terlebih dahulu kepada Alex dan membuat Alex menghitung jumlah ancaman yang berada di hadapannya. Dan ketika simulasi dimulai, baku tembak terjadi begitu seru dan berlangsung sangat menegangkan hingga membuat Maddox sedikit tercengang karena hanya menyisakan dirinya dan Alex. Di sisi lain, Dr. Norton menjelaskan cara kerja Alex dengan software yang melekat di tubuhnya kepada Raymond dan tim. Dan akhirnya simulasi pun diakhiri dengan kondisi Maddox yang jatuh tersetrum oleh tembakan Alex. Scene lalu berlanjut ke rumah Alex di mana Dr. Norton mengantarkan Alex menemui keluarganya untuk pertama kalinya. Clara dan David terlihat begitu gugup saat pertama kali melihat Alex hingga akhirnya mereka pun saling melepas rindu. Tapi sayangnya, Alex tidak bisa berlama-lama di rumah karena baju yang ia pakai memerlukan perawatan khusus di laboratorium khusus. Alex akhirnya pergi ke laboratorium yang berada di ujung gedung Omnicorp. Saat keluar dari mobil, ia berpapasan dengan Jack, rekan kerjanya. Mereka kemudian mengobrol sebentar membahas kasus Fallon sebelum akhirnya Alex menuju ke ruangannya. Keesokan siang, di markas kepolisian Detroit sudah tampak banyak sekali masyarakat yang hadir menunjukkan dukungan mereka kepada detektif Alex Murphy. Kegiatan tersebut disiarkan secara langsung di acara The Novak Element yang dilaporkan oleh reporter Kelly Perkins. Di sisi lain, di dalam laboratorium, Dr. Norton beserta tim sedang mengunggah seluruh data kepolisian Detroit ke otak Alex agar ia dapat mengakses langsung ke catatan kriminal kota Detroit. Sementara di luar gedung, masyarakat sudah tidak sabar ingin menyapa detektif Alex Murphy.
Tiba-tiba saat menegangkan kembali hadir saat data yang diunggah ke otak Alex adalah TKP-nya sendiri. Kondisi Alex menjadi tidak stabil hingga akhirnya Dr. Norton memerintahkan Kim untuk segera mematikannya. Di sisi lain, Liz yang melihat kejadian tersebut mendapat panggilan yang memerintahkannya agar segera membawa Alex keluar untuk menemui pers. Dr. Norton dan Kim yang masih menangani Alex yang tak sadarkan diri menjadi semakin emosi mendengar perintah tersebut. Dan karena desakan Liz, Dr. Norton akhirnya melakukan tindakan yang menurut Kim akan merampas perasaan yang Alex miliki. Dr. Norton sebenarnya mengetahui hal tersebut, tapi ia tidak memiliki pilihan lain selain melakukan hal tersebut di waktu yang ia miliki saat ini. Di luar gedung kepolisian, Wali Kota Durham sedang berpidato membuka acara penyambutan detektif Alex Murphy. Sementara itu, di dekat pintu keluar, terlihat Clara, David, dan Jack menanti kehadiran Alex. David menyapa ayahnya yang sudah ditunggu-tunggu banyak orang. Sayangnya, emosi Alex dibuat hampir mati rasa, hingga ia hanya melihat orang-orang terdekatnya sebagai bukan ancaman berdasarkan data kriminal kepolisian yang sudah diunggah ke dalam otaknya. Alex sama sekali tidak merespon sesuatu yang berbau perasaan. Ia hanya melakukan pemindaian kepada siapapun yang ia lihat. Liz kemudian menanyakan apa yang sedang Alex lakukan kepada Dr. Norton. Ia kemudian menjawab jika Alex sekarang seperti mayat hidup yang sedang mengakses data penjahat. Tak berselang lama, salah satu penonton yang bernama Thomas King terpindai oleh Alex sebagai tersangka karena kasus pembunuhan dan kasus-kasus lainnya yang pernah ia lakukan. Seperti biasa, pemberitaan tentang Alex Murphy seketika menjadi populer dan membuat perdebatan kecil di intern tim Omnicorp. Di salah satu sisi, Raymond dan timnya merasa Alex harus segera dioperasikan karena tidak mungkin mereka menarik Alex kembali yang sudah diperkenalkan ke publik. Di sisi lain, Dr. Norton dan tim memiliki kendala terhadap emosi Alex yang masih perlu diteliti. Dr. Norton kemudian mendatangi Clara dan memberitahu kondisi Alex saat ini. Pada awalnya, Clara tidak bisa menerimanya, namun Dr. Norton dapat meyakinkannya dan berjanji akan mengembalikan Alex seperti yang mereka harapkan. Hal tersebut Dr. Norton lakukan karena Raymond memintanya untuk menjauhkan Clara sementara waktu dari Alex agar tidak mengganggu kondisi emosional Alex terhadap pekerjaannya. Keesokan harinya, Sersan Karen memberi arahan kepada polisi dan staf kepolisian lainnya terkait akses penuh yang diberikan kepada detektif Alex Murphy dan di saat yang bersamaan, Alex pun mendatangi tempat tersebut untuk memberikan laporan kepada Sersan Karen tentang kegiatannya hari ini. Setelah lapor, tanpa ekspresi sedikit pun ia lalu pergi berlalu begitu saja. Jack kemudian menghampirinya dan mencoba mengajaknya mengobrol tentang Fallon, tapi Alex hanya menanggapinya dengan dingin dan langsung mencari target yang sudah ia tentukan. Hasil pindaiannya menemukan John Biggs, sang bandar narkoba dan relasi yang ditemukan di database kepolisian yang ia miliki. Alex kemudian langsung meluncur dengan kecepatan penuh mendatangi pabrik pembuatan narkoba. Ia langsung bertindak cepat menghabisi para ancaman yang berada di hadapannya. Sementara itu, Sersan Karen, Tom, Kim, Dr. Norton, dan tim lainnya terus mengawasi pergerakan Alex. Di sisi lain, Raymond memerintahkan Maddox untuk menjadi orang kedua untuk mengawasi proyek Robocop karena Raymond sependapat dengan Maddox jika Dr. Norton tidak pernah jelas dalam mengendalikan produknya. Raymond lalu memberikan semua akses kepada Maddox sementara dirinya akan bertolak ke Washington DC. Lagi-lagi, acara The Novak Element menghadirkan tokoh berpengaruh yang tiada lain adalah Raymond Seller. Pat begitu membanggakan hasil karya Omnicorp dan membeberkan saham Omni yang meningkat dengan pesat seiring beroperasinya Robocop atau detektif Alex Murphy. Pat juga sempat menyinggung pencabutan undang-undang The Refuse dan ia juga tidak menghadirkan Raymond sendirian untuk membahas persoalan yang sedang terjadi. Ia juga mengundang Senator Hubert Dreyfus yang hadir secara virtual di acara tersebut. Pat kemudian memberikan pernyataan tentang voting yang sudah dilakukan di novakelement.com terkait pencabutan Undang-Undang Dreyfus Act yang mana hasilnya adalah seri, yakni sama-sama 50%. Pat kemudian meminta pendapat Dreyfus terkait hal tersebut hingga akhirnya perdebatan pun tak bisa dihindari antara Dreyfus dan Raymond. Ketegangan yang terus tumbuh akhirnya disudahi oleh Pat, sang pembawa acara tersebut. Di suatu siang, Luke dan Daniels mendatangi Fallon yang merasa terancam dengan kehadiran Robocop. Di sisi lain, Alex bersiap untuk melakukan tugasnya. Sementara itu, Dr. Norton mengatakan kepada Liz jika ia baru saja menerima telepon dari Clara yang berhak untuk menemui suaminya Alex. Di luar gedung, saat Alex memacu kendaraannya, tiba-tiba Clara muncul di hadapannya dan menceritakan keluh kesah yang ia alami bersama David. Tapi dengan dingin dan tanpa tanggapan, Alex pergi begitu saja meninggalkan Clara. Namun saat di perjalanan, hanya rekaman CCTV tentang Clara dan David yang Alex akses. Sementara rekaman kejahatan yang harusnya ia akses tidak ia sentuh sama sekali. Dr. Norton dan Kim mencoba mempelajari kasus yang dialami Alex. Alex yang memutar balik tujuannya kini berada di halaman rumahnya.
Sersan Karen yang melihat kejadian tersebut meminta Dr. Norton untuk mematikannya karena dianggap melanggar prosedur. Tapi Dr. Norton menolaknya dan mengatakan jika ia masih bertugas. Rupanya Alex berusaha mengakses kejadian percobaan pembunuhan terhadap dirinya beberapa bulan yang lalu. Setelah pemindaian di halaman rumahnya selesai, Alex kemudian bergegas memacu kendaraannya sambil mengakses usaha pembunuhan atas dirinya tersebut. Ia mengabaikan perintah Dr. Norton yang ingin melakukan beberapa tes terhadap dirinya. Ia mencoba mengakses Anthony Fallon dan rekan yang terlibat dengannya, tapi sayangnya hasilnya nihil. Ia pun mencoba mengakses rekaman lain dan menemukan Jerry yang pernah terlibat dengan dirinya dan sempat menyebut nama Anthony Fallon. Alex kemudian menemui Jerry dan menanyakan di mana Fallon berada. Tapi sayangnya Jerry tidak tahu di mana keberadaan Anthony Fallon karena ia hanya berhubungan dengan supirnya yang bernama Marcus. Alex pun lalu bergegas menemui Marcus dari nomor telepon yang diberikan Jerry. Di sisi lain, Sersan Karen yang melihat tayangan langsung dari Alex melaporkan tindakan Alex kepada Liz dan Tom. Menurutnya, Alex dianggap melanggar protokol karena ia mencoba menyelidiki kasus pembunuhannya sendiri. Namun Liz dan Tom mengabaikan perkataan Karen. Kembali ke tempat persembunyiannya Fallon, ia yang berada di dalam gedung mulai gelisah dan memerintahkan anak buahnya untuk terus memonitor dan bersiap menghadapi Alex yang tak lama lagi akan datang. Fallon mengatakan jika Alex menemukan tempat persembunyiannya karena ada salah satu anak buahnya yang menggunakan telepon tanpa enkripsi. Fallon dan anak buahnya langsung menyerang begitu Alex memasuki tempat persembunyian mereka. Alex kemudian mengaktifkan sensor panasnya untuk membidik sasaran yang berada di ruangan gelap tersebut hingga akhirnya Fallon beserta anak buahnya berhasil dihabisi oleh Alex dalam waktu yang cukup singkat. Ia kemudian mencari bukti terkait senjata yang diperjualbelikan secara ilegal oleh Fallon. Tak lama kemudian, hasil pemindai Alex menemukan sidik jari Lake di senapan yang ia temukan di tempat tersebut. Scene pun berpindah di mana Jack menyambut kedatangan Alex yang datang dengan beberapa luka di tubuhnya di kantor kepolisian Detroit. Alex lalu mengajak Jack untuk mengikutinya ke ruangan Lake dan Daniel. Alex mengatakan jika mereka berdua terlibat dalam kasus Fallon karena sudah terbukti dari sidik jari yang menempel di beberapa senjata di tempat Fallon. Daniel yang merasa terancam sudah bersiap untuk menembak Alex, sementara itu Lake masih mencoba untuk mengelak. Daniel tiba-tiba mencoba menembak Alex, tapi sayangnya ia lebih dulu tertembak oleh Alex yang sudah mengetahui ancaman tersebut dari tadi. Lake begitu ketakutan hingga akhirnya ia mengungkapkan keterlibatan Karen dalam kasus tersebut. Saat Alex menuju ke tempat Karen, ia sempat menembaki Lake terlebih dahulu sebelum menyuruh Jack untuk memborgolnya. Di hadapan Sersan Karen, Alex mengatakan jika Fallon tidak bisa ditangkap karena ia dilindungi oleh koneksi yang kuat, yang mana koneksi tersebut adalah atasannya sendiri. Alex begitu kecewa dan marah terhadap perlakuan Karen kepada dirinya dan keluarganya. Namun ketika Alex memojokkan Karen untuk mengakui kesalahannya, Maddox tiba-tiba mematikan Alex secara paksa. Maddox pun segera mengabari Raymond tentang kejadian tersebut dan Raymond mengatakan jika hal tersebut bisa menolongnya dalam meraih tujuan mereka. Scene kembali menampilkan Pat yang sedang membawakan berita terkini tentang Alex yang baru saja membongkar kasus kejahatan di markas kepolisian Detroit. Ia begitu berterima kasih atas apa yang sudah dilakukan oleh Alex. Sementara itu, Liz ditemani wali kota Durham mengatakan jika kondisi Alex saat ini sedang kritis dan dokter yang menanganinya sudah berusaha sekuat tenaga. Clara hanya bisa menangis melihat berita tentang suaminya tersebut. Keesokan harinya, pemungutan suara pencabutan Undang-Undang Dreyfus Act sedang berlangsung. Raymond beserta timnya menyaksikan acara yang ditayangkan secara langsung tersebut. Namun tiba-tiba Clara muncul di layar kaca dan memberikan pernyataan jika ia dan anaknya tidak diperbolehkan untuk menemui suaminya Alex oleh Omnicorp. Raymond dan timnya mulai kebingungan dengan alat yang mereka kembangkan sendiri karena hal tersebut menjadikan bumerang bagi mereka juga. Raymond lalu memanggil Dr. Norton untuk membahas hal tersebut, tapi Dr. Norton justru datang dengan penuh emosi dan sangat marah juga kecewa atas klarifikasi Liz terkait dirinya dan Alex yang sedang kritis. Padahal Raymond tahu benar jika mereka semua baik-baik saja. Dr. Norton kemudian mengajukan pendanaan secara penuh bagi keluarga Alex selama 10 tahun dan ia ingin stafnya hanyalah orang-orang yang ia pilih sendiri. Menanggapi permintaan Dr. Norton, Raymond seolah-olah menyetujui hal tersebut. Padahal ia berencana untuk mematikan Alex untuk kedua kalinya. Di sisi lain, Kim merasa kebingungan karena semua staf laboratoriumnya diperintahkan keluar oleh Raymond. Dr. Norton memerintahkan Kim untuk terus bersama Alex melalui sambungan telepon. Karena menurutnya, Raymond tidak akan pernah menghidupkan Alex kembali. Sementara Maddox diperintahkan Raymond untuk mengatasi Alex, Liz diperintah Raymond untuk mengatasi Clara dan mengajaknya untuk segera menemui dirinya. Dr. Norton yang masih berkomunikasi dengan Kim berusaha untuk masuk ke laboratoriumnya yang sudah dijaga ketat oleh petugas Omnicorp yang juga berusaha untuk masuk ke ruangan itu.
Kim kemudian berusaha mengalihkan perhatian kedua penjaga tersebut agar Dr. Norton bisa masuk ke dalam laboratoriumnya. Pengalihan hampir saja gagal, tapi untungnya Dr. Norton sudah berada di dalam bersama Alex dan melepaskan transmisi yang melekat di otak Alex. Hal tersebut dilakukan agar Raymond dan Maddox tidak dapat mengontrol Alex kembali. Dr. Norton mencoba membangunkan Alex dan memberitahu kejadian sebenarnya. Di sisi lain, Clara diberikan pernyataan oleh Raymond jika suaminya Alex mengalami gangguan mental karena ia sudah membunuh rekan tak bersenjata, kemudian ia mengalami kejang setelahnya. Raymond juga menambahkan jika dokter sudah berusaha sekuat tenaga tapi sayangnya Alex tidak bisa ditolong dan Raymond akan segera mengumumkan kematian Alex melalui siaran TV sebentar lagi. Kembali ke laboratorium, Alex menuduh Dr. Norton yang mematikan dirinya saat menodongkan pistol ke hadapan Sersan Karen. Tapi Dr. Norton menyangkalnya dan mengatakan jika itu adalah ulam Maddox yang mengendalikannya melalui pemancar yang ditancapkan di kepala Alex yang baru saja ia lepaskan. Ia mengatakan jika dirinya hanya berusaha membantu agar ia tidak dikendalikan oleh siapapun karena saat ini Raymond menginginkannya untuk mati. Emosi Alex membuat dirinya ingin melakukan balas dendam kepada Raymond. Dr. Norton yang berusaha mencegahnya tak mampu membendung keinginan Alex yang menggebu-gebu. Alex pun melesat menuju markas besar Omnicorp. Maddox yang melihat Alex langsung memberi kabar kepada Raymond yang sedang melakukan siaran langsung menyebarkan informasi kematian Alex Murphy. Sementara itu, Clara yang baru saja mau meninggalkan markas Omnicorp terpaksa tetap tinggal karena semua penjaga Omnicorp sudah mengamankan tempat tersebut hingga membuat Clara ingin menemui Raymond kembali. Di sisi lain, Dr. Norton menemui Jack Lewis dan meminta bantuannya untuk menolong Alex di gedung Omnicorp. Raymond yang sudah berada di atap gedung untuk menghindari Alex kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membawa Clara ke hadapannya karena ia baru saja mendapat informasi jika Clara masih berada di lobi dan akan sangat fatal akibatnya jika Alex melihat Clara berada di situ. Scene berganti menampilkan Jack yang sedang memberi arahan kepada rekan-rekan polisinya untuk tidak menggunakan senjata di hadapan robot ED-209. Dan saat itu mereka sedang berada di dalam mobil menuju markas besar Omnicorp. Alex yang sudah tiba di markas Omnicorp lebih dulu lalu menerobos masuk dan mulai terlibat baku tembak dengan beberapa robot ED-209 milik Omnicorp. Tak lama kemudian, rombongan Jack tiba dan mencoba menyelamatkan Alex. Saat itu, Alex hampir saja tidak selamat. Untung saja, rombongan Jack tiba tepat waktu hingga mobilnya mengenai salah satu robot ED-209 sampai tumbang. Jack kemudian mencoba menghalangi robot ED-209 lainnya agar tidak menembaki Alex. Ia juga memerintahkan Alex untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu, Clara dan David sampai ke atap gedung untuk menemui Raymond. Raymond kemudian mengatakan jika bagian organik Alex sudah mati dan bagian robotnya malfungsi sehingga ia dan anaknya harus segera diselamatkan. Clara hanya bisa diam mempercayai perkataan Raymond. Di sisi lain, di dalam gedung terlihat Maddox bersama anak buahnya mencari Alex dan saat mereka bertemu, Alex mencoba membidik Maddox tapi program menolaknya karena Maddox dan anak buahnya menggunakan gelang kode merah yang mana aset dengan kode merah tidak boleh diserang. Alhasil, Alex pun berhasil ditembak oleh Maddox, tapi untungnya ia masih bisa selamat karena saat Maddox hampir menghabisinya, Jack lebih dulu menghabisi Maddox dan anak buahnya. Tapi sayangnya Jack pun mengalami cedera karena tertembak oleh anak buah Maddox. Tak lama kemudian helikopter akan segera mendarat di helipad di atas gedung Omnicorp. Tapi sayangnya helikopter tadi tidak berani mendekat karena co-pilot mengatakan jika seseorang sedang membidik mereka. What the hell is he doing? Sorry sir, I don't know. Beberapa saat kemudian Alex datang dan melakukan penangkapan kepada Raymond atas tuduhan percobaan pembunuhan atas dirinya. Alex memerintahkan Clara dan David untuk pergi menjauh. Ia juga memerintahkan Liz dan Tom untuk tiarap. Program Alex tidak mengizinkan dirinya untuk melakukan penembakan kepada Raymond karena ia menggunakan gelang kode merah. Tapi entah bagaimana, karena emosi Alex memuncak, akhirnya Raymond pun tertembak dan begitupun dengan dirinya yang tertembak oleh Raymond. Walaupun terluka, Alex berusaha memeluk David dan Clara dan ia juga mengatakan jika semuanya akan baik-baik saja. Setelah semua kejadian berlalu, Alex kembali bersama Dr. Norton di laboratoriumnya. Alex mengatakan jika ia sudah siap kembali untuk menemui istri dan anak-anaknya. Seperti biasa, The Novak Element selalu tidak ketinggalan berita tentang Alex Murphy dan Undang-Undang Dreyfus Act yang ternyata kembali diberlakukan oleh Presiden Amerika atas dasar pengakuan Dr. Dennett Norton terkait riset yang ia lakukan terhadap detektif Alex Murphy. Dan film Robocop pun selesai. Akhirnya, ending yang bahagia juga. Gimana guys, film manusia robot kali ini? Seru abis nggak tuh? Silahkan komen di bawah ya.
Mimin cukupkan saja video kita kali ini. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Tamfan di film-film selanjutnya. Dan dunia ini penuh dengan orang-orang baik. Jika kamu tidak dapat menemukannya, jadilah salah satunya. Dadah!